Pak Rifki, mohon maaf Rizky saya. Ya, terima kasih Ketua, pimpinan, rekan-rekan Komisi 11 yang saya hormati, Saudara Menteri Keuangan dan seluruh jajaran, Pak Purbaya yang saya hormati. Pertama ucapan selamat tentu dari kami, fraksi PAN kepada dan kawan-kawan Komisi 11, kepada Bapak selamat bekerja, mudah-mudahan beberapa yang merasa mendadak jadi Menteri Keuangan ini berada pada posisi yang tepat, right man in the right place and the right time. Karena saya sampaikan seperti itu, ini adalah sebuah susunan APBN pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang murni untuk menjalankan skala-skala program prioritas sesuai dengan visi misi beliau. Tentu banyak hal yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin banyak bicara tentang masalah RKAKL dari Kementerian Keuangan, karena tentu ini sudah disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hanya mungkin yang perlu saya soroti secara pribadi adalah, tadi sempat disinggung oleh Ketua Komisi, bahwa dalam rapat pendahuluan tanggal 15 Juli, penyusunan pendahuluan, di mana anggaran pada saat itu adalah 47 triliun sekian, diusulkan penambahan lebih kurang sekitar 4,8 triliun sekian. Saya kira kronologis ini juga perlu disampaikan dalam paparan ini, supaya kita ada tahu, karena di situ ada titik tekan dari kesimpulan rapat di tanggal 15 Juli itu adalah titik tekannya mengefisienkan usulan tambahan. Nah, hari ini kan sudah disetujui, sudah diusulkan langsung 52 triliun. Jadi saya kira ini yang mungkin menjadi sorotan, karena dalam beberapa paparan di belakang kami masih melihat bahwa dukungan manajemen melebihi kerja-kerja teknis yang mungkin dilaksanakan. Jadi hampir rata-rata di semua wilayah, semua lini ini sekitar 90% lebih dukungan manajemennya. Nah, nilai efisiensinya ada di mana? Saya kira paparan itu perlu disampaikan oleh Pak Menteri pada kesempatan ini. Tapi secara garis besar saya kira kami Komisi 11 selalu berkomitmen yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola APBN supaya bisa menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, tentu akan kita dukung bersama-sama. Nah, saya ingin lebih menyoroti Pak Menteri tentang fungsi lain dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Bendahara Umum Negara, di mana Kementerian Keuangan, khususnya Menteri Keuangan juga berfungsi untuk memantau kerja-kerja detail di dalam semua kementerian lembaga, yang hari ini kita harus sampaikan bahwa banyak program-program prioritas yang sangat luar biasa dari Presiden Prabowo yang harus dicermati secara lebih mendalam. Jadi bagaimana pengelolaannya bisa maksimal dan tidak mengganggu yang lain. Saya kira tadi kawan-kawan sudah menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan transfer ke daerah yang menurun begitu tajam, lebih kurang sekitar 40%. Tentu ini harus ada sinergitas yang mumpuni antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tergambar secara nyata, sehingga pemerintah daerah yang linier program-programnya sesuai dengan anggaran ataupun prioritas dari pemerintah pusat itu bisa terlaksana dengan baik, dan tetap bisa ada sebuah program-program yang padat karya di tingkatan lapangan. Karena memang hari ini semua berteriak, semua kabupaten kota pemerintahan dalam situasi yang panik, dan kemudian kadang-kadang ada beberapa kabupaten yang dalam kepanikannya mengambil kebijakan yang kemudian membebani pada masyarakat. Saya kira ini kan perlu guidance dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan dalam membina pemerintah daerah, supaya tidak mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang akhirnya membebani masyarakat yang ekonominya saat ini juga sedang berusaha untuk tumbuh. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, program-program besar yang saya kira menjadi harapan kita semua, baik itu makan bergizi gratis, kemudian tadi sempat disinggung oleh paparan Pak Menteri, lalu kemudian ada sekolah rakyat, ada koperasi desa merah putih, yang saya kira ini akan menjadi sebuah harapan kita semua, akan menggerakkan roda ekonomi di tingkatan yang paling bawah. Tapi yang kita ingin sampaikan, sempat juga kita bahas di dalam beberapa waktu yang lalu,
dalam rapat-rapat sebelumnya, kita melihat bahwa proses serapannya masih lambat sekali ini semuanya Pak Menteri. Nah, di mana letak Kementerian Keuangan, dalam ini Menteri Keuangan dalam memantau itu? Kita tahu di tahun 2025 anggaran makan bergizi gratis yang dianggarkan lebih dari 100 triliun, 71 di awal lalu ditambahkan lagi sekitar 50 triliun kalau saya tidak salah. Ternyata serapannya juga masih jauh dari harapan dan ini sudah hampir berakhir 2025. Dan kita tahu bersama dalam paparan nota keuangan yang disampaikan Presiden pada tanggal 15 Agustus yang lalu, kita melihat bahwa target pencapaian makan bergizi gratis sudah 82 juta di tahun 2026 dengan anggaran 330 triliun. Nah saya kira ini yang kemarin 100 sekian itu belum terserap. Nah modelnya ini kan belum ketemu berarti modelnya. Bagaimana 2026 ini bisa terserap? Karena ada sektor-sektor lain yang terkorbankan, ditahan. Tadi seperti misalnya transfer ke daerah, atau mungkin kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan fungsi-fungsi pendidikan yang mungkin dilarikan juga untuk pembangunan sekolah rakyat di Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal ini yang saya kira fungsi Kementerian Keuangan tidak hanya sebagai penjaga fiskal tapi juga kemudian sebagai bendahara negara, bendahara umum negara, bagaimana menjalankan ini supaya program prioritas yang itu sangat diharapkan oleh masyarakat hari ini dan sangat luar biasa, untuk menggerakkan sektor ekonomi di tingkatan pedesaan, di tingkatan yang paling rendah di tengah-tengah masyarakat, itu bisa terlaksana dengan baik dan kemudian pengelolaan anggarannya bisa secara efektif, efisien dan tepat sasaran, terkoordinasi antara pusat dengan daerah sehingga daerah juga tidak mengambil sebuah kebijakan yang membebani masyarakat. Yang terakhir ini adalah concern kita semua dan ini menjadi statement dari Pak Menteri dalam beberapa kesempatan yang lalu dalam speech awal gitu ya tentang pertumbuhan ekonomi. Kita sadar, saya sering menyampaikan di dalam forum ini bahwa periode sebelumnya itu kita mentargetkan juga pertumbuhan pemerintahan periode sebelumnya selama 10 tahun. Kita mentargetkan pertumbuhan di atas 7%, tapi dalam prakteknya sampai dengan 10 tahun tidak pernah tercapai angka itu, ya kisarannya juga antara 5 sampai dengan 6%. Apa ini adalah kutukan bagi Indonesia bahwa kita cuma 5-6%? Nah saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam speech awalnya, 5% dalam tahun pertama, 6% dalam tahun kedua, dan 7% dan berikutnya sampai dengan 8%. Ini harapan kami tentu kita ingin semuanya bisa tercapai. Tapi tentu ini punya sebuah skenario, kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang agak mengkhawatirkan. Mudah-mudahan ada terobosan-terobosan yang bisa kita pegang bersama-sama bahwa pencapaian itu tentu akan diukur dalam perjalanan Pak Menteri. Tadi Pak Ketua Komisi sudah menyampaikan kita mungkin akan lebih sering rapat dibandingkan pada saat Bapak sebagai Kepala LPS, karena ini akan terevaluasi dalam triwulan, dalam semester, dalam kuarternya, dan itu akan terlihat seperti itu pencapaian terhadap target-target yang memang diharapkan untuk menggerakkan sektor ekonomi kita. Saya kira itu, mohon maaf, salam kenal sekali lagi, saya juga murid baru Pak, mewakili kawan-kawan karena dikasih jatah cuma 1 per fraksi, ini titipannya agak banyak, mohon maaf Bu Andi kalau enggak semuanya saya sampaikan tadi. Saya kira itu, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.